Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 7 Juli 2024 merupakan pekan biasa ke-14 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari dan Serafina Pranadi. Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau membuka pintu bagi kami yang senantiasa terus melakukan pembaharuan hidup. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami semakin menyadari bahwa hanya rahmat dan kasih-Mu lah yang mampu mengubah hidup kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 2, ayat 2-5. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan, entah tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, sudah
cukup kenyang jiwa kami dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12, ayat 7 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara, agar aku tidak meninggikan diri karena penyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku, dan aku diutusnya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6, ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan musisat-musisat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa
sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Allah dalam keseharian kita. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu Bapa dan saudaraku terkasih, saya memiliki satu kalimat untuk kita semua pada hari ini, yaitu Allah itu ternyata bukanlah hakim yang menghukum umat manusia. Dia itu seperti sosok sebuah cinta yang ingin mewarisi kebahagiaan dalam kehidupan. Tetapi benar, sesungguhnya yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama menyampaikan bahwa Allah sungguh cinta kepada manusia, yaitu dengan mengutus Yeskiel kepada orang-orang Israel yang memberontak melawannya. Allah menghendaki agar Yeskiel menyadarkan orang-orang Israel bahwa akan kehadiran seorang nabi di tengah-tengah mereka. Allah berinisiatif melalui perutusan Yeskiel memberikan sebuah ruang rekonsiliasi kepada bangsa Israel untuk bertobat, untuk memperbaharui hidup. Nah, hadirnya komunikator, seorang nabi, Yeskiel yang diutus Allah, adalah jelas bahwa Allah menyatakan belas kasih-Nya kepada manusia. Cintanya kepada manusia agar hidup bangsa Israel ada perubahan. Dari hidup yang menyimpang menjadi hidup yang selaras dengan Allah. Tidak keras kepala, tidak semaunya sendiri alias kekeh atau tegar hati. Kita bisa bayangkan jika berada pada situasi masyarakat yang demikian. Pasti akan ada penolakan-penolakan dan benturan-benturan kepentingan, apalagi pada zaman itu. Zaman masa perjanjian lama, banyak diwarnai dengan hadirnya nabi-nabi palsu yang menyimpang dari firman Allah. Penolakan semacam ini pun dialami Yesus, dan tragisnya terjadi di kampung halamannya sendiri. Sedikit kita tengok ke belakang bahwa peristiwa Yesus ditolak ini terjadi sesudah kisah penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan dan tindakan Yesus yang membangkitkan anak Yairus. Itu ada di Markus bab 5. Tampaknya agenda Yesus di kampung halamannya ini cukup padat. Pada hari Sabat ia mengajar di rumah ibadat dan tersirat juga bahwa Yesus sempat membuat sejumlah mukjizat. Rekan-rekan sekampungnya itu terpukau mendengar pembicaraan dan perbuatannya. Akan tetapi itu cuma mula-mula. Arah angin cepat sekali berbalik. Orang-orang itu mendadak teringat pada status Yesus yang hanya anak seorang tukang kayu. Mengingat hal itu, orang-orang Nazaret menjadi kehilangan minat mendengarkan ajaran Yesus. Mereka enggan percaya kepadanya. Peristiwa ini sungguh tidak bisa dimengerti. Mereka fokus pada status Yesus sebagai anak tukang kayu dengan latar belakang keluarganya yang biasa-biasa saja. Tetapi kita simak tadi, bukankah mereka juga sebagian besar mendengarkan ajaran-ajaran yang penuh kuasa? Bukankah mereka juga menyaksikan sendiri karya-karya besar yang dilakukan? Mereka memandang seolah tidak pas, tidak cocok antara latar belakang keluarga dengan yang dilihat. Orang-orang Nazaret yang skeptis itu telah melewatkan kesempatan besar merasakan sapaan cinta Allah secara langsung. Serupa tapi tak sama dalam peristiwa penolakan di masa Yeskiel, masa perjanjian lama, dan penolakan masa perjanjian baru, penolakan Yesus. Menghadapi penolakan itu, Yesus hanya heran melihat kekerasan hati mereka. Ia cuma berkomentar, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Tapi sepertinya Yesus santai saja menghadapi penolakan itu, menyikapinya dengan rendah hati. Ia tidak memaksakan kehendaknya. Ia juga menyadari betapa susahnya untuk diterima.
Yesus tidak marah karena ditolak. Kalau Yesus kecewa mungkin, tetapi dengan rendah hati Yesus menyikapinya. Yesus terus-menerus tanpa lelah dan tidak putus asa mewartakan belas kasih Allah. Ia pun melakukan segala cara agar manusia mewarisi kebahagiaan Allah. Ia mewartakan cintanya Allah agar hidup manusia ada perubahan. Ibu, bapak, dan saudaraku terkasih, terkait dengan kata penolakan, baik masa perjanjian lama, masa perjanjian baru, dan masa kini, kata itu masih update, hinggap dalam perjalanan hidup kita. Ada dua hal yang terkait itu. Pertama, kita sendiri menolak hal-hal baik yang ditawarkan kepada kita dalam hidup ini. Menolak cinta kasih Allah. Atau kita sendiri ditolak dalam mewartakan cinta kasih Allah itu. Dengan berbagai kelemahan manusiawi, memang tidak mudah bagi kita memahami cinta Allah. Namun dengan berbagai cara, secara terus-menerus, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah memperkenalkan cintanya, memperkenalkan dirinya kepada kita semua melalui setiap peristiwa hidup kita masing-masing. Maka marilah kita latih kepekaan hati kita akan sapaan Allah dalam keseharian hidup kita. Janganlah kita tolak cintanya, karena Allah dengan berbagai upaya selalu ingin menghimpun semua dari kita dalam kesatuan cintanya. Ia ingin mewarisi kebahagiaannya kepada kita. Semoga dengan rahmat dan kasih karunia Allah, kita pun terus berkarya bersama putranya, memperkenalkan cinta Allah dan berproses untuk dibentuk juga oleh Allah menjadi manusia baru. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah Kau utus mendatangi kami untuk menyembuhkan kami dari dosa dan menuntun kami dalam pembaharuan hidup. Semoga kami menjadi manusia baru dan siap berkarya demi kebahagiaan dan keselamatan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.